Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Sebelum itu, kenapa sih persamaan dasar akuntansi itu penting? Nah, alasannya karena persamaan dasar akuntansi merupakan langkah awal sebelum masuk ke siklus akuntansi. Jadi, sebelum kita belajar tentang jurnal, buku besar, sampai laporan keuangan, kita harus paham betul dengan persamaan dasar akuntansi ini. Maka dari itu, simak videonya baik-baik ya. Nah, yang pertama, apa sih pengertian dari persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi merupakan rumus persamaan yang menggambarkan posisi aset, hutang, dan modal. Nah, kata persamaan sendiri dalam ilmu matematika itu identik dengan tanda sama dengan, di mana sisi kiri harus sama dengan sisi kanan. Nah, begitu juga dengan persamaan dasar akuntansi. Sisi kiri ada aset yang harus sama dengan hutang plus modal. Atau aset bisa kita sebut dengan aktiva, hutang plus modal bisa kita sebut dengan pasiva. Komponen persamaan dasar akuntansi yang pertama ada aset. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau bisa disebut dengan harta yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, aset sendiri dibagi menjadi 3, ada aset lancar, aset tetap berwujud, dan aset tetap tak berwujud. Yang pertama ada aset lancar. Aset lancar merupakan aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat. Nah, misal nih suatu perusahaan memerlukan suatu dana, maka aset lancar ini bisa langsung digunakan saat itu juga. Dalam artian, aset lancar ini bisa dicairkan sewaktu-waktu ketika perusahaan itu butuh. Contoh dari aset lancar ada kas, piutang, perlengkapan, dan beban-beban dibayar di muka. Yang kedua, ada aset tetap berwujud. Aset tetap berwujud merupakan aset yang memiliki bentuk fisik dan dapat digunakan lebih dari 1 tahun. Contohnya ada kendaraan, peralatan, tanah, gedung. Nah, itulah contoh dari aset tetap berwujud. Yang ketiga, ada aset tetap tak berwujud, yaitu aset yang tidak memiliki bentuk fisik dan dapat digunakan lebih dari 1 tahun. Contohnya ada copyright atau hak cipta, ada goodwill atau nama baik perusahaan, dan ada hak merek dagang. Komponen yang kedua ada hutang. Hutang merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan akibat dari transaksi yang terjadi di masa lalu. Hutang sendiri dibagi menjadi 2, ada hutang jangka pendek atau hutang lancar, dan ada hutang jangka panjang. Yang pertama, hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek atau hutang lancar merupakan hutang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Nah, contoh dari hutang jangka pendek ada hutang usaha, wesel bayar, pendapatan diterima di muka, dan beban yang masih harus dibayar. Nah, kenapa sih hutang usaha itu masuk hutang jangka pendek? Nah, misal nih ada perusahaan percetakan. Perusahaan percetakan ini membeli peralatan tapi secara kredit. Nah, perusahaan percetakan ini harus membayarnya kurang dari 1 tahun sesuai dengan jatuh temponya. Sedangkan wesel bayar itu sebenarnya sama dengan hutang usaha, tetapi wesel bayar ada perjanjian tertulis antara kedua pihak. Yang ketiga, pendapatan diterima di muka. Misal nih, ada perusahaan percetakan itu mendapat order dari pelanggan untuk mencetak brosur selama 2 bulan berturut-turut, sebanyak 50 lembar per bulannya. Nah, sekarang kan bulan Oktober, bulan depannya bulan November. Nah, perusahaan percetakan ini mempunyai hutang ke pelanggannya sebanyak 50 lembar brosur untuk bulan November. Yang keempat, ada beban yang masih harus dibayar.
Contoh beban yang masih harus dibayar ini misalnya, sekarang kan bulan Oktober, bulan kemarin bulan September. Nah, gaji karyawan bulan September itu belum dibayar oleh perusahaan, maka perusahaan mempunyai hutang kepada karyawannya gaji bulan September tersebut. Yang hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang merupakan hutang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Contohnya hutang bank atau hutang hipotek. Komponen yang ketiga ada modal atau ekuitas. Modal atau ekuitas merupakan hak pemilik atas harta perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Jadi, kan tadi persamaannya aset sama dengan hutang plus modal. Sekarang kalau mencari modal atau hak pemilik atas perusahaannya, yaitu aset dikurangi hutang sama dengan modal. Transaksi yang mempengaruhi modal. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan sifatnya menambah modal. Misal nih, perusahaan memperoleh pendapatan jasa. Nah, yang bertambah di sisi kiri ada kas, yang di sebelah kanan menambah modal. Oleh karena itu, pendapatan sifatnya menambah modal. Yang kedua ada beban. Beban sifatnya mengurangi modal. Kenapa? Karena perusahaan mengeluarkan uang untuk membayar beban tersebut, sehingga mengurangi modal perusahaan. Begitu juga dengan prive atau pengambilan pribadi pemilik. Sifatnya juga mengurangi modal. Nah, agar kalian lebih paham, aku kasih contoh transaksinya ya. Yang pertama, ada Tuan Ahmad menginvestasikan uang sebesar 4 juta dan peralatan 2 juta untuk perusahaannya. Nah, yang di sisi kiri yang bertambah ada kas sebesar 4 juta dan peralatan sebesar 2 juta. Di sisi kanan, modal bertambah 6 juta. 6 juta diperoleh dari kas 4 juta ditambah dengan peralatan 2 juta. Maka modalnya menjadi bertambah 6 juta. Transaksi yang kedua, menerima pendapatan atas pekerjaan yang telah diselesaikan sebesar 2 juta rupiah. Nah, di sisi kiri yang bertambah ada kas sebesar 2 juta rupiah. Di sebelah kanan ada modal bertambah 2 juta rupiah. Pendapatan sendiri sifatnya menambah modal. Yang ketiga, membayar gaji pegawai sebesar 1.200.000. Di sisi kiri, kas berkurang 1.200.000. Di sisi kanan, modal juga berkurang 1.200.000 karena gaji merupakan beban yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban sendiri sifatnya mengurangi modal. Nah, kesimpulan dari materi di atas, yang pertama, ada setiap transaksi minimal mempengaruhi 2 akun. Yang kedua, modal akan naik ketika ada investasi pemilik dan pendapatan jasa. Yang ketiga, modal akan turun karena beban sifatnya mengurangi modal. Yang keempat, dua sisi persamaan akan selalu sama. Nah, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.